Ya, gimana? Biar teman-teman semua. Ya. Oke, udah semua siap? Belum. Oke. Oke Bang, jelaskan agenda sidang hari ini Bang. Ya, tadi sidang acaranya adalah pemberian kesimpulan ya dari pihak pemohon dan termohon, juga daftar bukti tambahan. Gitu. Oh, bukti tambahannya ini apa saja? Bukti tambahannya ini kalau dari pihak kami adalah surat pernyataan dari lawyer dan dari Panji Gumilang bahwa kami tidak pernah menerima surat penetapan tersangka tersebut. Di situ. Isi kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terlihat bahwa mereka banyak melanggar prosedur formil, ya, antara lain yaitu Undang-Undang Yayasan itu pasal 53 harusnya ada penetapan terlebih dahulu, terus juga di mana mereka belum punya cukup alat bukti tapi sudah menetapkan sebagai tersangka. Dibuktikan dengan surat dari mereka, ahli TPPU itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024 setelah penetapan tersangka bulan November. Harusnya periksa saksi dulu, periksa ahli, baru penetapan tersangka. Bukan penetapan tersangka dulu, baru periksa ahli dan periksa saksi. Nah, ini yang mereka mau lakukan sekarang adalah periksa saksi. Ada panggilan ke Panji Gumilang untuk diperiksa, dan saksi-saksi yayasan lain lagi mau diperiksa lagi. Nah, kalau kayak begitu kan berarti ditetapkan tersangka sebelum selesainya penyidikan di situ. Harusnya tersangka itu ditetapkan ketika penyidikan itu sudah selesai, sehingga ketika penetapan tersangka dilakukan, tahap mereka berikutnya adalah pemberkasan untuk mengirimkan ke kejaksaan. Besok kan sudah mau vonis. Betul. Ya, kalau dari kuasa hukum pede gak besok akan diterima? Gini ya, saya menerima informasi karena kita nih lawyer kan banyak kenalan ya, banyak orang-orang dalam. Saya berbicara dengan teman saya yang ada di MA, ya, mereka menyatakan bahwa informasi yang MA dengar sudah ada tekanan dari Mabes ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pra-peradilan kami di situ, dan juga sudah ada tekanan dari 2 anggota DPR yaitu Nasir Jamil dan Trimedia Panjaitan agar kasus ini dilanjutkan. Nah, ini menurut kami merupakan sebuah kejutan dan sebuah kejanggalan, ya. Karena setahu saya DPR itu kerjanya harusnya bikin undang-undang, bukan jadi juru bicaranya Mabes Polri. Kenapa yang berbicara menanggapi kami selama ini bukanlah Kadif Humas atau Karopenmas, tapi yang menanggapi malah DPR. Jadi kita bingung gitu loh, ya. Nah, disinilah kami melihat bahwa ada dugaan oknum mafia penegak hukum itu ada yang seperti Mahfud ngomong. Ya, karena aneh gitu loh Pak. Iya dong, kita tahu kan tupoksinya DPR itu apa. Ya kan, nggak ada kok dari masyarakat yang meminta Panji Gumilang untuk dikriminalisasi atau diproses hukum, tuh nggak ada. Dan kalau masyarakat ketahui bahwa pelapor awal pun yang melaporkan Panji Gumilang atau Pondok Pesantren Al Zaitun sudah mencabut laporannya. Ya, jadi tidak ada lagi pelapor di sini. Yang berjalan ini cuma polisi, di belakangnya di-backingin sama oknum pemerintah. Itu yang kami lihat. Dan yang aneh itu, kenapa kok yang berbicara itu yang mencoba membela diri, membela polisi itu adalah DPR. Ini yang kami bingung. Ya, apakah ada kepentingan dari DPR